Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewindi Trisnas Cita Putri, nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu Bapak Pendiri Kemerdekaan Indonesia, yakni Adikusno Cokro Suyoso. Adikusno Cokro Suyoso lahir di Madiun pada tanggal 15 Juni 1897. Beliau merupakan anak ke-8 dari Raden Mas Cokro Amiseno. Beliau juga merupakan adik kandung dari Hos Cokro Aminoto. Koningin Ema School Surabaya, yaitu sekolah untuk orang-orang Eropa, menjadi tempat Adikusno belajar. Adikusno lulus pada tanggal 8 Juni 1917. Kemampuan dan pemikiran cerdas yang dimilikinya mengantarkan Adikusno hingga berhasil lulus ujian profesi arsitek pada tanggal 7 Februari 1925 di Jakarta. Mengikuti jejak kakaknya, Adikusno pun aktif di Sarekat Islam atau SI, yang pada awalnya dikenal dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Beliau salah satu tokoh pendiri bangsa yang agamis dan juga sebagai insinyur profesional otodidak pertama dengan izin praktek sebagai arsitek dari kalangan pribumi. Adikusno Cokro Suyoso wafat pada tanggal 11 November 1968 di Surabaya. Dalam peranan dan perkembangannya, Adikusno ditunjuk sebagai anggota Komite 9 atau Panitia 9 BPUPKI. Panitia 9 ini dibentuk karena terjadinya kebuntuan saat membahas asas dan dasar negara pada saat sidang pertama BPUPKI, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, beliau berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disebut sebagai Piagam Jakarta. BPUPKI menyetujui rancangan tersebut dengan melakukan beberapa perubahan, di antaranya mengubah sila pertama dasar negara Pancasila dari yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat rapat tersebut memasuki sesi pembahasan tentang Sumpah Presiden, Adikusno mengajukan usul pertama kali dan diterima melalui beberapa perubahan. Hal ini membuat Adikusno memperoleh gelar sebagai penggagas Sumpah Presiden. Adikusno Cokro Suyoso juga berperan dalam ketelitiannya mengoreksi rancangan pernyataan kemerdekaan yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Beliau juga merupakan penanda tangan konstitusi yang turut hadir dalam peristiwa bersejarah perumusan naskah proklamasi Republik Indonesia sebagai tonggak awal pendirian bangsa ini menjadi negara merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Adikusno menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pertama Indonesia dengan masa jabatan 19 Agustus sampai 14 November 1945. Nah, dan yang terakhir, alasan saya memilih Adikusno Cokro Suyoso sebagai tokoh yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah karena beliau merupakan salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan memiliki kontribusi yang besar selama berlangsungnya rapat BPUPKI serta merupakan anggota dari Panitia 9 yang dimana memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia. Sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia, yakni Adikusno Cokro Suyoso pada kesempatan kali ini. Jika ada beberapa kata yang salah atau materi yang salah yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.